wabarakatuh. Om Swastiastu. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Wayantiara, NPM 224110023. I'm from management class 22E. In this video, I explain about ukuran penyebaran data tunggal. Next video. Yang pertama yaitu pengertiannya. Ukuran penyebaran data tunggal juga dikenal sebagai ukuran keragaman atau ukuran dispersi. Adalah statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data dalam suatu himpunan tersebar atau bervariasi. Ukuran ini memberikan informasi tentang bagaimana titik data dalam himpunan terbesar di sekitar pusat data, seperti rata-rata atau median. Semakin besar ukuran penyebaran, maka semakin besar variasi atau keragaman data. Next, definisi ukuran penyebaran data tunggal, yaitu yang pertama ada rentan atau range. Kedua, deviasi rata-rata atau mean deviation. Tiga, ada variance atau variance. Keempat, ada variasi standar. Kelima, ada jangkauan antar kuartil. Keenam, jangkauan antar kuartil. Selanjutnya ada rentan atau range. Rentang adalah ukuran penyebaran data tunggal yang mengukur perbedaan antara nilai tertinggi atau maksimum dan nilai terendah atau minimum. Dalam suatu himpunan data, rentan memberikan gambaran sederhana tentang sejauh mana data tersebar dari nilai terendah hingga nilai tertinggi dalam himpunan data. Ini adalah salah satu ukuran penyebaran yang paling luas dipahami dan dihitung. Rumus untuk menghitung rentan adalah sebagai berikut, yaitu rentan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nah, biasanya dengan mengukur rentan, Anda dapat mendapatkan pemahaman awal tentang sebaran data dan mengidentifikasi variasi yang ada dalam data tersebut. Namun, rentan memiliki keterbatasan seperti rentang yang sangat sensitif terhadap nilai outlier. Dan untuk analisis yang lebih mendalam, seringkali digunakan ukuran penyebaran lainnya seperti deviasi standar, variance, atau jangkauan antar kuartil. Next, selanjutnya yaitu ada deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata juga dikenal sebagai mean deviation, adalah salah satu ukuran sebaran data statik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai dalam kumpulan data bersifat variasi dari rata-rata atau mean kumpulan data tersebut. Deviasi atau rata-rata mengukur sejauh mana nilai-nilai individu cenderung berbeda dari nilai rata-rata. Ini berguna untuk memahami tingkat variasi atau dispersi dalam data. Untuk menghitung deviasi rata-rata, langkah-langkahnya adalah yaitu yang pertama, hitung rata-rata atau mean dari data tersebut. Kedua, yaitu untuk setiap nilai dalam data, hitung selisih antara nilai tersebut dan rata-rata. Ketiga, ambil nilai mutlak tanpa tanda negatif dari selisih-selisih tersebut. Keempat, yaitu jumlahkan semua nilai mutlak tersebut. Yang kelima, bagi hasil penjumlahan dengan jumlah total data atau N untuk mendapatkan deviasi rata-rata. Rumusnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Deviasi rata-rata yaitu simbol sigma, kemudian XI dikurang dengan N. Bisa dilihat itu
definisi rata-rata dibagi deviasi rata-rata dari data. Nah, bisa dilihat simbol sigma yang berarti jumlah semua nilai yang ada. Sedangkan XI nilai individu dalam data. Sedangkan X rata-rata atau mean dari data. N adalah jumlah total data. Hasil dari perhitungan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana nilai-nilai dalam data tersebut berbeda-beda dari rata-rata. Semakin besar deviasi rata-rata, semakin bervariasi nilai-nilai dalam data tersebut dari rata-rata. Sebaliknya, semakin kecil deviasi rata-rata, semakin seragam atau konsisten data tersebut terhadap rata-ratanya. Next, selanjutnya ada variance atau variance. Variance adalah salah satu ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sebaran atau variasi dalam data sebuah himpunan data. Ini mengukur sejauh mana nilai-nilai dalam data tersebut tersebar dari nilai rata-rata atau mean data tersebut. Variance memberikan informasi tentang tingkat penyebaran data dan berapa jauh titik-titik dari data tersebar rata-ratanya. Nah, untuk menghitung variance ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, hitung rata-rata atau mean dari data. Kedua, untuk setiap nilai dalam data, hitung selisih antara nilai tersebut dan rata-rata. Kemudian, kuadratkan selisih tersebut. Ketiga, yaitu jumlahkan semua kuadrat selisih tersebut. Keempat, bagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah total data atau N. Untuk mendapatkan varians, rumus varian adalah sebagai berikut. Bisa dilihat, nah varians O2 varians dari data. Simbol sigma yang berarti jumlah semua nilai yang sama. XI nilai individu dalam data, X rata-rata atau mean dari data, dan N adalah jumlah data. Hasil dari perhitungan varians adalah bilangan nol negatif. Semakin besar varians, semakin besar penyebaran atau variasi dalam data tersebut. Sebaliknya, semakin kecil varians, semakin dekat titik-titik data dengan rata-rata, yang menunjukkan bahwa data tersebut lebih homogen atau konsisten. Seringkali akar kuadrat dari varians disebut deviasi standar, digunakan sebagai ukuran alternatif yang lebih intuitif untuk menggambarkan sebaran data karena deviasi standar memiliki satuan yang sama dengan data aslinya. Deviasi standar. Deviasi standar atau standard deviation adalah ukuran statik yang digunakan untuk mengukur sebaran atau variasi data dalam sebuah himpunan data. Deviasi standar mengukur sejauh mana nilai dalam data tersebar dari nilai rata-rata atau mean data tersebut. Ini adalah salah satu ukuran dispersi paling umum yang digunakan dalam statistik. Deviasi standar adalah akar kuadrat dari varians. Untuk menghitung deviasi standar, Anda bisa mengikuti langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu hitung rata-rata atau mean dari data. 2. Untuk setiap nilai dalam data, hitung selisih antara nilai tersebut dan rata-rata. Kemudian kuadratkan selisih tersebut. 3. Jumlahkan semua kuadrat selisih tersebut. Keempat, bagi hasil penjumlahan tersebut dengan jumlah total data N untuk mendapatkan varians. Kelima, yaitu hitung akar kuadrat dari varians untuk mendapatkan deviasi standar. Rumus deviasi standar adalah sebagai berikut, bisa dilihat. Deviasi standar 0, deviasi standar dari data, kemudian 0,2 varians dari data. Deviasi standar memiliki satuan yang sama dengan data asli sehingga lebih mudah untuk diinterpretasikan dibandingkan dengan varians. Semakin besar deviasi standar, semakin besar penyebaran atau variasi dalam data tersebut.
Dan semakin jauh titik-titik data tersebar dari rata-rata, sebaliknya semakin kecil deviasi standar. Semakin dekat titik-titik data dengan rata-rata yang menunjukkan bahwa data tersebut lebih homogen atau konsisten. Selanjutnya, jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil atau interquartile range atau EQR adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur sebaran data dalam kumpulan data. EQR adalah jarak antara kuartil pertama Q1 dan kuartil ketiga atau Q3. Dalam data, kuartil adalah nilai-nilai membagi data menjadi 4 bagian sama dalam urutan terurut. Langkah-langkah untuk menghitung EQR adalah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data Anda dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kedua, hitunglah kuartil pertama Q1 yang merupakan median atau nilai tengah dari separuh pertama data setelah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka median tersebut adalah nilai tengah. Jika jumlah data genap, maka Q1 adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Ketiga, hitunglah kuartil ketiga yang merupakan median dari separuh kedua data setelah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, maka median tersebut adalah nilai di tengah. Jika jumlah data genap, maka Q3 adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Yang keempat yaitu EQR adalah selisih antara Q3 dan Q1, yaitu EQR sama dengan Q3 dikurang Q1. Baik, kesimpulannya adalah pemilihan ukuran penyebaran data tunggal tergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis statistik. Jika Anda ingin memahami sebaran data secara keseluruhan, deviasi standar atau EQR seringkali lebih informatif daripada jangkauan. Namun, jangkauan dapat memberikan gambaran kasar tentang variasi dalam data. EQR sering digunakan dalam analisis data yang rentan terhadap outlier, sementara deviasi standar adalah pilihan yang lebih umum dalam banyak kasus. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai ukuran penyebaran data tunggal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.